Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di video saya. Nah, hari ini yang sebentar lagi azan maghrib, saya akan menuju ke rumah terpencil menyendiri yang kebetulan rumahnya udah kelihatan nih dari sini. Nah, jadi rumah yang akan saya tuju ini adalah rumah satu keluarga yang ternyata ini tuh suami maupun istrinya ternyata seorang intelektual ya, alias seorang sarjana yang pernah mengenyam pendidikan di salah satu universitas yang ada di Bandung, yaitu UPI, teman-teman. Dan mereka memilih tinggal terpencil seperti ini nih. Dan mengapa harus tinggal di tempat seperti ini, padahal kan kalau seorang intelektual atau pernah mengenyam pendidikan sampai sarjana itu biasanya lebih memilih tinggal di kota dan lebih mencari kerja yang setidaknya lebih pekerjaannya yang lebih baik gitu ya, seperti itu, teman-teman. Nah, inilah suasana di rumahnya yang ternyata kalau di sini mah area pesawahan ya. Dan mari kita silaturahmi aja ke satu keluarga yang semuanya adalah sarjana UPI, teman-teman. Dan kita melewati galengan sawah seperti ini. Nah, alhamdulillah tuh, sepertinya pemilik rumah ada ya. Ini sawahnya mau pada ini ya, sebentar lagi menguning, udah mulai ada isinya nih. Nah, ini sudah sampai. Oke, yuk kita langsung silaturahmi aja ke rumah kita. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah nyampe di rumahnya yang tentunya rumah ini sangat terpencil, teman-teman. Jadi ini seperti ini sekelilingnya tuh, dan kesananya ke area hutan perbukitan, cuman di sininya ada area pesawahan. Nah, ini kita langsung silaturahmi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten, Bapak, Dede. Salim kamang. Ya Allah, pada cantik-cantik banget ini. Iya. Dia mah ditahu. Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak. Kebetulan nama saya WK dari Majalengka. Oh. Dan saya dapat informasi katanya di sini tuh ada rumah terpencil katanya, yang tentunya jauh ke tetangga gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah ini ketemu sama pemiliknya. Mohon maaf ini teh dengan Ihung aja lah. Dan kebetulan katanya ini seorang ustadz ya. Wah, bohong ya. Ustadz Ihung katanya ya. Fitnah itu, fitnah. Jadi saya manggilnya Kang Ihung aja. Ihung aja lah, Kang Ihung. Oh, Kang aja ya. Nah, Kang, kan kebetulan di sini ada adik-adik nih. Ini anak Akang semua. Ya, ini semuanya ada 4, cuma lagi sama embinya 1. Oh, lagi jadi semuanya ada 4. Waduh. Ini tuh. Biruh Maula Bilal. Pada ganteng, ininya pada cantik-cantik. Tahu Bahatustari, ini Sosakap Hak. Iya. Itu. Oca cita-citana jadi naon, Oca? Intelektual muslim. Widih, cita-citanya mau jadi Intelektual muslim. Intelektual muslim. Kalau satunya jadi Korea. Kalau Dede ini? Ya jadi naon, ya? Jadi ya cita-cita naon? Jadi wali. Wih, luar biasa. Wali jeung tentara. Masya Allah. Semoga ini ya deh ya, terlaksana semua cita-cita Ade. Nah, Kang, kebetulan ini ada adik-adik. Kalau ibunya kemana ini, mamahnya? Ibunya kebetulan lagi ke Sumedang. Ini ada acara pernikahan saudara. Besok pulangnya. Besok. Ke Bandung. Oh iya, jadi adik-adik sama Akang di sini. Ya, ini udah 2 malam nih. Iya. Iya. Oke Kang, lanjut ya. Kebetulan saya tuh dapat informasi ya.
ternyata yang tinggal di sini terpencil itu adalah seorang mahasiswa dulunya dan memilih tinggal menyendiri lah istilahnya ya Kang ya, jauh ke perkampungan. Itu benar nggak Kang? Dulu pernah kuliah di UP ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Dari 2012 itu ya, 2012. Kemudian punya pikiran kayaknya gitu, dulu tuh enak gitu tinggal di hutan-hutan amat sih enggak lah, kebun aja cuma ini berapa kilo ya, 1 kiloan lah dari. Tapi maksudnya ya pertama kan jauh dari polusi gitu ya, mau polusi secara lahiriah, mau polusi secara batiniah juga gitu, sambil menikmati sawah, hutan, kayaknya adem gitu. Itu sebelum kesini, kayaknya kan iya maksudnya membayangkan gitu. Membayangkan. Kalau tinggal di hutan kayaknya adem nih, kayak maksudnya gitu, jauh dari polusi dan sebagainya yang saya bilang tadi gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah kami menikmati itu. Jadi emang ya memang seperti inilah hidup kami sekarang gitu. Ya kan kebetulan Akang itu kuliah di UPI ya. Itu sampai lulus sarjana kan? Sampai beres sih. Sampai beres. Berarti Akang itu dapat gelar SPD gitu. Bukan SS. Bukan. Kami ngambil murni di bahasa Indonesia, sastra murni gitu. Murni. Jadi sarjana sastra gitu ya. Sarjana sastra. Kalau di UPI itu ada pendidikan, ada nondik. Yang pendidikan mencetak para pendidik. Iya. Kalau nondik mencetak para anti pendidik. Contohnya Akang gitu. Contohnya kami orang-orang gagal lah ya. Bukan orang gagalin. Nah, maksudnya punya cara lain dalam hal mentransformasikan ilmu gitu maksudnya. Gitu. Ya ini dengan cara kami seperti ini. Iya. Istri juga sama Kang? Istri juga sama. Sama di UPI? Sama di UPI. Satu jurusan? Dia di pendidikannya gitu ya. Oh di pendidikan, beda gitu. Cuma beda angkatan juga sih. Saya angkatan 2000. Nggak tahu istri saya angkatan berapa, 2006 apa 2000. Oh berarti adik ya? Tingkatnya. Oh iya. Begitu. Terus kami juga dulu sih aktif di teater lakon. Ya itulah. Jadi singkatnya gini, yang membuat kami sekarang tinggal di sini itu adalah kesenian sih, kayak yang membawa kami kemari itu. Sastra dan kesenian lah yang membuat kami tinggal di hutan belantara ini. Jauh dari ini ya, keramaian gitu ya Kang ya. Jauh dari keramaian. Ya paling di sini juga memproduksi tulisan, memproduksi ide-ide, bikin tempat buat silaturahmi orang. Itu aja sih. Jadi motivasi pulang kampung, tinggal di hutan, bikin tempat. Karena saya membayangkan kan gini. Dulu itu 2010 saya membayangkan suatu saat nih orang-orang bakal mengalami kejenuhan. Jenuh dengan hingar-bingar, jenuh dengan kebisingan, jenuh dengan kemacetan kota dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya sama teman-teman di kota waktu itu udah gini aja. Kalau suatu saat kalian jenuh dengan peristiwa itu dalam tanda petik, nanti ada saya. Ya kalian tinggal main lah gitu. Dan alhamdulillah sekarang sih obrolan itu terwujud. Jadi sekarang juga teman-teman kali-kali kalau musim liburan pastilah banyak teman-teman dari kota pada main kemari. Pada mungkin. Jadi rencananya itu emang menyiapkan tempat bagi orang-orang yang sedang dilanda mumet di tengah-tengah kebisingan. Gitu. Termasuk teman-teman yang dulu seangkatan di sini. Iya, teman-teman dari. Jadi semacam reuni ya di sini ya. Reuni di sini tuh. Jadi kadang-kadang mereka hari ini tapi bagus katanya gitu. Iya bener lu, kalau nggak ada lu kami mau main kemana? Sekarang kan Majalengka pasti mampirnya ke Sawahiyah ke sini. Jadi saya itu wadal, saya itu korban yang ya udahlah, biar saya yang tinggal di kampungnya, silakan kalian di kota lah. Tapi kalau suatu saat kalian butuh liburan yang sifatnya menemui alam, ya insya Allah kami. Jadi kami itu kuncen. Kalau jenuh di kota silakan datang ke sini. Silakan datang ke Medan. Dan kenyataannya konon kabar ya hari ini memang orang-orang sedang
Udah mulai pada jenuh mulai gitu. pada jenuh di kota juga sih. Jadi kalau kejenuhan ini kami sudah memprediksi 10 tahun yang lalu, makanya kami tinggal di sini. Jadi tahun berapa Kang ini mulai ngebangun kayak Ini ya gini, saya pulang itu tahun 2012. 2012? Meninggalkan Jakarta. Itu tinggal di sini 2012. Ya, anggaplah hampir cuma 2-3 tahun masih di rumah gitu ya. Iya. Masih bersatu sama masyarakat. Iya. Di sini kurang lebih 9 tahunan lah. Ini nih usia ini aja nih. Usia ini ada yang Kota sekarang 8 tahun, Iya. setahun ya 9 tahunan. Tinggalnya 9 tahunan. Dulu mau kan masih saung, benar-benar cuma. Jadi dulu ini udah ada bangunan ini Kang? Udah. Belum lah, ya, Oh, belum. baru sekarang. Dulu masih benar-benar saung itu masih benar-benar Saung yang mungkin dari itu ya? masih atap Rumia kan pernah waktu saya main. Jadi waktu pernah ditinggalin, ini Iya. malah kebakaran. Jadi ada anak kecil yang ke sawah main-main ngelempar petasan atau apa gitu. Mercon gitu? Kebakar. Oh, Kebakar. kebakar. Akhirnya ngebangun lagi. Nah, Yang lebih- ini ada berapa kali renovasi gitu. Nah sekarang juga dibangun ini ya, tuntutan ini aja sih, tuntutan kebetulan kan semakin banyak yang datang gitu. Iya. Makanya di pernyamaannya itu buat mereka yang datang kasihan lah gitu kan. Iya. Dulu kan kita juga kayak toiletnya masa pancuran. Kalau sekarang udah apa istilahnya ya? Ya itulah buat kenyamanan orang-orang juga kasihan gitu kan. Mungkin kalau nyaman mah mereka betah di sini Ya, ya. makanya gitu. Kayak yang nginep juga kan para musafir juga ada di sini. Iya. Nah Kang, Sama keluarga. Kang kan sama istri di sini ya. Berarti udah kesini udah bawa anak-anak. Pas turun udah bawa anak. Ini produk saung semua nih. Oh ini yang 3 ini. Produk semua anak lahir di sini. Saya masih pakai ini sih, masih tradisi pakai maparaji. Oh gitu. Namanya pakai maparaji nggak kebidan. Iya. Nah Kang kan sini sama istri ya. Itu ada penolakan nggak dari istri mau dibawa ke kayak terpencil gini Modal gitu? terbesar saya itu adalah istri saya yang juga sama-sama punya tujuan yang sama, punya hobi yang sama, punya kemumetan yang sama, punya cara pandang yang sama. Jadi kebetulan ya, dengan Jadi istri. mungkin lebih ke cara pandangnya sama Jadi gitu ya? ketika istri saya bawa tinggal di hutan, emang dia juga suka. Oh. Maksudnya gitu, ya dia juga suka gitu, menikmati kayak gini gitu, kayak masak di hawu gitu ya, ya dia juga senang gitu kan, nyari masakan ke alam, nyari sayur, dia juga seneng gitu. Jadi udah nggak ada masalah sih itu. Jadi kalau cara pandangnya sama mah jadi enak juga ya Kang ya? Ya itu makanya modal terbesar itu emang istri saya mendukung sih. Bukan mendukung, emang hidup dianya juga begitu gitu. Jadi bukan mendukung. Kalau mendukung kan misalnya kita nggak mau tapi demi mendukung ya emang dia juga senang hidup seperti ini. Dan anak-anak juga ya alhamdulillah menikmati. Menikmati kan? Intinya karena cara pandang aja sih kita ngasih contoh ke anak-anak. Iya. Nah kebetulan untuk ini Kang, mohon maaf ya, Ya. Akang kan lulus nih dari UPI ya. Nah sempat kerja di kota nggak Kang? Dulu berarti pada sekolah sempat bahkan sempat di perbankan. Terakhir saya keluar dari BCA Syariah. Itu juga menarik tuh. Iya. Pas mau desain juga susah, Nggak boleh gitu. nggak boleh. Ya, dikira mau pindah gitu, padahal emang saya mau udah gitu mau pulang. Intinya gini lah. Intinya, nah itu maksud saya sambungan ya. Iya. Sastra dan seni memberi inspirasi kebebasan gitu kan. Nah jadi intinya itu, saya tidak suka hidup terikat dan sebagainya. Dunia kerja kan dunia yang terikat bagaimanapun. Saya ingin memiliki kebebasan gitu. Dan satu-satunya di kepala saya yang bisa membuat saya bebas ya saya harus membebaskan diri gitu. Dan harus merdeka gitulah. Jadi saya ingin memilih merdeka lah dibanding hidup dalam kungkungan sistem yang diciptakan orang, maksudnya gitu. Udah cukup lah. Cukup yang mengikat kita itu satu Tuhan, dua Indonesia. Udah cukup. Sisanya tidak boleh ada yang mengikat saya gitu. Cukup Al-Quran dan Undang-Undang 45 lah. Undang-undang saya itu. Di luar itu tidak ada undang-undang gitu. Yang ada Undang-Undang Thariqah Sawahiyah. Jadi Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Yang ketiga aturan Sawahiyah yang boleh mengatur kami gitu. Nah itu sedikit saya yang belum paham.
aturan sawahiyah itu kayak apa Kang? Ya maksud sawah itu kita pingin senang, kita hidup di alam. Ya ini aturan ini gitu, aturan alam ini maksudnya gitu. Aturan alam maksudnya. Jadi kayak gini contohnya gitu. Iya. Ya ketika kita tidak ada masalah makan simpong, kenapa harus diatur oleh aturan makan roti misalnya? Itu aturan siapa yang menentukan saya harus gitu? Emang saya ingin seperti ini. Seperti itu maksudnya gitu. Kalau di sawah kan gitu kan. Maksudnya sore-sore tidak ada yang mengharuskan kami harus bagaimana, jadwal kami nyantai main ya kayak gitu. Ini aturan kami gitu. Bahwa jam segini begini, nanti bentar lagi anak-anak suruh ngaji, ya itu aturan kami gitu. Nah kalau di dunia kerja atau dunia lain ya saya nggak tahu gitu. Jam sekarang itu sedang seperti apa gitu, apa sedang terjebak di aturan lalu lintas misalnya, itulah maksudnya gitu. Saya tidak mau diatur oleh lalu lintas jam segini, diatur oleh lampu merah gitu kan. Atau diatur oleh apa nggak tahu lah, di luar sana saya nggak tahu. Kalau istri sendiri pernah kerja di suatu perusahaan atau instansi gitu? Kan sama-sama keluaran ini. Terakhir dia di mana ya? Saya kurang tahu juga sih. Kalau istri. Berarti pas menikah istri udah bekerja atau udah ini? Yang jelas dulu itu istri pernah lagi tinggal ke produksi yang teater kayak di teateran di Bengkerendra. Gitu, di Masih di sana di Bandung Kang? Di Depok. Depok. Sama Mbak Ida sama Ken Jureda. Ya dia sedang di Depok lah. Wow. Iya. Gitu. Nah, Kang kebetulan kan di sini konsep Akang kan lebih ke natural ya, ke alam ya. Jadi di sini tuh segala kegiatan ataupun apa sih apa ya yang dimakan yang ini berarti semua dari alam. Bukan maksudnya gini, bukan semua dari alam. Kita jadi punya konsep gini. Saya kadang-kadang suka males gitu kan. Bukan males. Saya suka heran bagi orang-orang yang tinggal di kampung aja gitu ya, yang punya lahan banyak misalnya, tetapi tiba-tiba cabai harus beli misalnya gitu. Tiba-tiba sayuran aja harus beli, padahal itu ada daun singkong, ada banyak tanaman yang bisa kita konsumsi, tetapi kepala kita harus pusing oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita gitu. Maksudnya gitu. Nah, jadi bukan soalnya harus dari alam, bukannya terserah, cuma maksudnya selama ini ada, kenapa sih harus rumit gitu. Kita tidak pusing dengan dunia perpasaran lah gitu. Anak-anak juga nyaman-nyaman aja. Tidak ada jajanan warung juga tidak masalah bagi kita kayak gitu. Ya kita ini ada ambil nanam apa, kita memanfaatkan lahan lah gitu. Dan di sini kan kayak ada sebuah bangunan pendopo ya, mohon maaf ya Kang ya. Ya. Nah itu tuh tempat apa gitu Kang, kalau boleh tahu? Nah nyambung ke gini. Jadi awal cerita. Saya pulang kampung. Saya itu hanya begini. Cita-cita saya itu hanya gini. Kayak tinggal di sebuah tempat ya yang adem gitu. Dalam adem itu kita bisa bertapakur. Tapakur itu kita merenung, menyerap energi alam yang positif. Sambil maksudnya kalaupun saya punya nilai guna gitu. Saya punya basic pengetahuan dari akademis maksudnya. Dan jika masyarakat membutuhkan, mau saya bagikan gitu. Makanya berkumpullah anak-anak muda, saya ajarin misalnya menulis lah gitu kan. Belajar kesenian, teater dan sebagainya. Lama-kelamaan berkumpul orang-orang dari mulai anak muda, para orang tua, pemuka agama. Jadi ya akhirnya dengan sendirinya terbentuk majelis. Jadi itu ada majelis juga gitu. Jadi di sini juga ada program sekolah rakyat ada. Sekolah rakyat, jadi anak-anak suka ya, apa aja lah kita ngobrolin apa yang bisa kita berikan ke mereka, kita berikan gitu. Loh, jadi ada malam, mingguannya ada malam Rabuan. Terus sebulan sekali di sini ada ngabung bang. Kegiatannya Kang. Kegiatan, belum lagi ya tiap hari terjadi sharing pengetahuan terus lah. Ada majelis itu tempat orang itu. Yang itu Kang. Iya. Ya mungkin karena berhubung udah sore ya Kang ya. Jadi mungkin untuk sesi pertama cukup makasih, sampai di sini saja.
Dan nanti mungkin boleh disambung ke Bisa, insya Allah. kisah Akang yang selanjutnya. Katanya di Boleh. sini saya mendengar ada semacam inilah, ada nama apa tuh kemarin dapat informasi, ada tarikat Sawahiyah itu. Nah itu tuh saya penasaran. Tapi cukup Kang untuk kali Boleh. ini. Iya, iya, Saya iya. cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih nih buat Akang. Sama-sama. Dan seperti itu teman-teman kunjungan saya ke rumah Kang Ihung, ini, Kang Ihung, yang ternyata ini seorang intelektual sama istrinya seorang sarjana dan memilih tinggal menyendiri teman-teman, jauh dari tetangga, berada di tempat seperti ini nih. Sawah sebenarnya ini, cuman kesananya hutan ya Kang ya. Hutan. Iya. Ya, Toriko Sawahiyah kan itu, torikonya orang yang tinggal di sawah. Oh gitu. Pembukaannya gitu. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya Iya lah. siap. Nanti ini mah cukup sampai di sini aja Kang ya. Ah. Kang terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.